noble enough for you? Was the only thing worth living for. You should restore your own while. Do you want me to tell you a story? There is no nobility in anything. There is just politics. I have done many bad things, so many bad. Saat hari sudah terang, si petarung menunjukkan kepada Hongi kalau ada asap dari atas bukit, dan ia menduga kalau itu adalah Wirepa dan pasukannya. Ternyata dugaan si petarung benar. Wirepa yang menyadari hal itu langsung memadamkan asapnya dan menghajar prajurit yang membuat asap itu. You idiot! But there's no need to kill him. Why are we here? Setelahnya mereka kembali melanjutkan perjalanan, namun baru beberapa langkah seorang prajurit yang berada di depan langsung ditikam oleh Hongi. Sadar pasukannya akan kalah, Wirepa pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam benteng bersama pasukannya. Go back inside the fort! Cowards! Instead of hiding behind a fence like Gak cuman itu aja, Wirepa juga memancing emosi Hongi dengan meludahi kepala ayahnya. The weeping dwarf. Just look upon your son now. You are a funny man. So brave, aren't you? Your tribe's suffering. Behind a sturdy fence. Not scared of anything. Getting behind the fence that I made. Melihat itu, si petarung pun menenangkan Hongi, kemudian mengajaknya pergi dari sana untuk mengatur sebuah rencana. Mereka kemudian mengumpulkan kayu kering untuk diikat menjadi satu, dan setelah itu si petarung berusaha membuat api yang akan dibakarkan pada ikatan kayu keringnya. Doesn't matter, does it? Either way, you'll make... It's filled with nothing but all this dust. Only been here a day. Just one day. Sementara itu, pasukan Wirepa kembali ada yang membangkang. Ia menyebut Wirepa tidak becus dalam memimpin, dan sekarang mereka semua terjebak di dalam benteng ini, ditambah mereka belum makan selama beberapa hari, kata prajurit itu. Tidak tahan dengan bacotan prajuritnya, Wirepa pun langsung mengeksekusinya. settle down. Let this blood sustain us. Let this blood. Lord. Setelahnya, Rangi memperlihatkan ke Wirepa kalau dia tak sengaja menemukan kotak penyimpanan senjata yang dapat mereka gunakan untuk melawan si petarung dan Hongi. I will make the boy's head. The gods smile upon me as always. Right there! Bersamaan dengan itu, si petarung dan Hongi melemparkan ikatan kayu kering berasap ke dalam bentengnya Wirepa. Wirepa dan pasukannya lalu membalas serangan itu dengan tombak dan berhasil memukul mundur Hongi dan si petarung. Lalu dari kejauhan, Hongi mendengar Wirepa memerintahkan pasukannya untuk pergi dari benteng itu. Ia dan si petarung pada awalnya bermaksud ingin mengejar Wirepa dan pasukannya. Namun tak sengaja, Hongi melihat kepala ayahnya yang berada di dalam benteng itu. Stupid boy! Ternyata pada saat Hongi masuk ke dalam, itu hanyalah sebuah jebakan. Hal yang sama juga dialami si petarung, di mana dia kaget karena Hongi ternyata tidak mengikutinya. Dan tiba-tiba, Aren't you?
Namun bukan si petarung namanya, kalau gitu aja udah mati. Walaupun telah ditusuk tombak, si petarung tetap dapat menghajar prajurit Wirepa yang sudah menjebaknya. Dan ia berhasil membunuh mereka. Sambil menahan rasa sakit di perutnya, si petarung pergi kembali untuk menyusul Hongi. Beruntung tak lama si petarung datang dan menolongnya. Jadi di sini posisinya si petarung berhadapan dengan Rangi, sementara Wirepa berhadapan dengan Hongi. Walaupun banyak luka di tubuhnya, si petarung masih sanggup untuk berhadapan dengan Rangi yang merupakan lulusan Akademi Kuncup Mekar, dan pada akhirnya ia membunuh Rangi. I am better than you. Come and pick it up, demon. I will be honoring you with a good death. Setelah itu si petarung pergi bermaksud untuk membantu Hongi, namun sayang karena sudah terlalu banyak luka di tubuhnya, ia harus meregang nyawa di tangan Wirepa. The demon is but a man that can't be made to... Melihat si petarung di end sama Wirepa, Hongi marah dan mengeluarkan kekuatan Super Saiyan level maksimal. Ia pun balik menghajar Wirepa secara membabi hutan. Namun anehnya, saat ujung tombaknya sudah berada di batang leher Wirepa, Hongi tidak membunuhnya. You're gonna pay for the slaughter of my whole family. Exactly. Tell them how I stared death right in the eyes. They will tell of our glory and remember us in story. And that you'll forever owe me a debt than the ancestors of this place. Stupid boy. My ancestors, they banished me from the afterlife. And speak of your honor. And we will speak of you in our stories.